Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jamal Faris 232. Nah, kali ini saya kedatangan amplifier yang mana kerusakannya ini bodinya nyetrum teman-teman, dan bahkan ketika dicolokin atau dipasangin mikrofon yang pakai kabel, mikrofonnya ikut nyetrum. Nah, sekarang kita tes, kita hidupkan amplifiernya. Nah, ini colokan listriknya sudah saya colokkan, sekarang kita on. Nah, ketika belum di on, ini pakai test pen belum menyala teman-teman. Nah, ketika kita nyalakan, iya, test pennya pun menyala. Nah teman-teman, test pennya menyala, ini bisa nyetrum teman-teman. Apalagi kalau bodinya full terbuat dari besi, maka setrumnya bisa mengalir di lantai teman-teman. Jadi ini sangat berbahaya. Ya, untuk menanganinya langsung kita buka boxnya, kita lihat apakah ini ada beberapa kemungkinan teman-teman. Kerusakannya bisa dari trafo yang bocor atau ada kabel listrik yang berhubungan langsung dengan bodi ini teman-teman. Nah, sedangkan bodi belakang ini tidak nyetrum teman-teman, bodi belakangnya tidak nyetrum. Nah, ini juga ikut nyetrum karena ini terhubung dengan bodi pada bagian muka. Ya, untuk keamanan jangan lupa kita matikan dulu colokan listriknya, kita lepaskan dan kita bongkar untuk memastikan bagian dalamnya apakah ada kabel listrik yang terhubung ke bodinya ataukah trafonya yang bocor. Ya, bautnya sudah saya lepaskan teman-teman. Sekarang kita lepaskan. Nah, setelah saya bongkar, ternyata bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Di sini ada 2 biji trafo, satu untuk menghidupkan mixer rakitan atau tone control parametrik, dan satunya lagi ini untuk menghidupkan powernya yang ada di dalam sana teman-teman. Nah, sekarang kita perhatikan atau kita cek bagian pengkabelan listriknya, apakah ada yang terkelupas atau ada yang bersentuhan langsung dengan bodi. Nah, dilihat untuk kabel aman teman-teman, ini tidak ada yang menyentuh bodi. Nah, ini untuk kabel listrik menuju ke seklar, kayaknya aman teman-teman. Berarti besar kemungkinan salah satu dari trafo ini, mungkin yang ini atau yang ini, ada yang bocor teman-teman. Ya, untuk mengeceknya langsung kita colokkan atau kita hidupkan.
power ini kita colokkan ke listrik. Ya, posisikan saklarnya dalam keadaan on teman-teman. Nah, ini sudah saya on. Nah, sebelum kita colokkan, ini juga patut diperhatikan teman-teman. Kalau kita misalkan berada di lantai semen, jangan sampai bodi ini menyentuh ke lantai semen. Di sini saya mengganjal atau memberikan alas kotak ini supaya bodinya tidak menyentuh ke lantai. Karena mana setrum bisa mengalir di lantai teman-teman. Nah, sekarang saya coba colokkan ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kipasnya on, kipasnya berputar teman-teman. Perhatikan. Nah, ini menyala teman-teman. Iya. Nah, kemungkinan ini trafo yang ini bocor teman-teman. Kita coba yang bagian dalam apakah juga menyala. Nah, bagian dalam aman teman-teman. Di sini lampu indikator tes pennya tidak menyala, berarti tidak ada aliran listrik. Sedangkan di sini, nah di sini menyala teman-teman. Ya, untuk membuktikan apakah benar trafo ini yang bocor, coba kita copot kabel bagian input. Kita lepaskan kabel bagian input atau firmware yang langsung mengarah ke listrik. Ya, setelah kabel firmware-nya dilepaskan, kita coba colokkan lagi ke listrik dan kita tes pakai tes pen. Nah, sudah berhenti teman-teman, bodinya tidak menyetrum. Nah, lampu indikator tes pennya tidak menyala, berarti ini sudah tidak nyetrum lagi teman-teman. Nah, ini bisa dijapai atau bisa disentuh. Nah, ini kabel AC atau kabel listriknya sudah menyala, ya menyala, cuman sampai di sini, tidak kontak ke bodi lagi teman-teman. Berarti jalan satu-satunya trafo ini harus kita ganti, karena mana trafo ini sudah bocor dan bisa membahayakan teman-teman. Trafo ini bisa membahayakan kalau masih dipasang, jadi harus kita ganti dengan trafo baru atau trafo yang masih bagus. Nah, di sini saya punya trafo bekas. Ya, ini bukan baru tapi kayaknya masih bagus teman-teman. Sekarang kita ganti. Jangan lupa lepaskan dulu colokan listriknya. Kita ganti trafo yang bocor ini dengan trafo yang ini. Lepaskan dulu baut-bautnya. Nah, setelah itu, setelah dilepas baut-bautnya, kita lepaskan kabelnya. Ya,
cukup kita samakan teman-teman. Bagian tengah untuk CT dan bagian pinggir 15 volt. Nah, ini trafo baru, trafo yang masih bagus tadi kita pasangkan pada voltase 15 volt. Nah, sudah seperti ini kita pasang bautnya kembali. Nah, setelah trafonya kita ganti, sekarang kita coba lagi teman-teman. Kita colokkan ke listrik. Nah, sekarang kita coba menggunakan test pen. Ya, sudah tidak menyala lagi teman-teman. Jadi aliran listriknya cuman sampai di input trafo. Sedangkan pada bagian sekundernya sudah tidak ada tegangan listrik lagi teman-teman. Ya, tegangan listriknya cuma sampai pada bagian primernya. Nah, ini di sini ataupun di bodi sudah tidak ada lagi teman-teman. Berarti ini sudah aman untuk disentuh dan ini tidak membahayakan lagi teman-teman. Ya, setelah seperti ini tinggal kita pasang ke tempat semula, ke boxnya, dan bisa kita pergunakan lagi. Mungkin cukup sampai di sini dulu video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, serta subscribe dan bagikan. Terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.